sepanjang tinggi manusia. Ia mengelus rambut Anne. Anne dilepaskannya dari ikatan. Sekarang, Anne bisa dengan jelas melihat monster di depannya ini, King Kong. Anne dibawa pergi oleh King Kong. Sepanjang jalan, ia berteriak minta tolong. Merasa Anne terlalu berisik, King Kong menggoncangkannya. Anne panik. Ia melihat tengkorak manusia berserakan, yang ditikam menggunakan tombak persembahan. Tunggu, tombak persembahan. Saat King Kong marah, Anne menusuk jarinya dengan tombak itu. Tapi, baru saja lari ia tertangkap lagi. Esoknya, Anne berencana untuk kabur saat King Kong sarapan. Tapi, baru sampai di mulut gua, ia tertangkap lagi. Anna terpaksa mundur. Ia terpeleset dan jatuh di pinggir jurang. King Kong juga mundur selangkah. Anne perlahan berdiri. Saat ini dia mengerti. King Kong sepertinya tak ingin memakannya. Lalu, Anne pura-pura mati. King Kong yang khawatir segera mendekat. Anne tiba-tiba bangkit. King Kong kaget. Setelah merasa aman, Anne mulai menari. King Kong hampir tertawa. Tapi, King Kong masih belum mempercayainya. Anne mulai salto. King Kong yang tertarik langsung duduk menonton. Bahkan menepuk dadanya untuk menyemangati Anne. Anne mulai berpantomim, menari balet, dan bermain batu. Tapi, King Kong sekarang terlihat bosan. Ia menghela napas, dan mengalihkan pandangan. Anne agak panik. Ia memungut sebatang ranting, dan mulai menari. King Kong akhirnya tertawa. Ia bahkan mendorong tongkat itu, dan tertawa sangat girang. Kemudian, King Kong mendorong Anne, hingga ia jatuh terpelanting. King Kong senang sekali. Anne makin kesakitan. King Kong makin senang. Akhirnya, King Kong memberdirikan Anne, lalu mendorongnya. Anne tak tahan lagi. Tidak. Aku bilang, tidak. King Kong tahu Anne tidak suka. Tapi, di pulau kecil ini, King Kong, raja hewan buas, tidak pernah ditolak. Ia marah. Ia mengacungkan tinjunya. Tapi, King Kong tahu ia bisa membunuh Anne dengan tinjunya. Akhirnya, ia melampiaskan amarah dengan melempar batu, dan mencabut pepohonan. Ia memamerkan kekuatannya, lalu berpose dengan gagah. Hantaman di kepala membuatnya sadar. Ternyata ia yang bermasalah. King Kong berbalik dan pergi. Anne akhirnya bisa kabur. Ia segera berlari ke semak-semak, ke arah perahunya berada. Tapi, Anne yang kini bebas tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Tampak seekor T-Rex sedang menggondol mangsa. Anne membeku. T-Rex itu juga melihatnya. Anne lari tunggang langgang. Tapi, T-Rex lebih cepat darinya. Untung saja, dedaunan membuat Anne susah dilihat. Tapi, setelah keluar dari hutan bagaimana? Jawabannya adalah, pura-pura mati. Untung saja, Anne berhasil lolos. Tunggu. Batu di belakangnya mulai bergerak. Ia juga memiliki mata dan gigi. Itu juga T-Rex. Untungnya, Anne kurus. Ia masuk ke celah pohon saat digigit. Tapi, kali ini ia tidak bisa lolos lagi. Tiba-tiba, King Kong datang. Ia menendang T-Rex dengan kencang, dan menangkap Anne yang jatuh. T-Rex tidak mau melepaskan mangsanya. Saat Anne menoleh, T-Rex yang pertama mengejarnya kembali. Bagaimana ini? Ada dua T-Rex, tapi King Kong hanya memakai satu tangan. T-Rex menerkam. King Kong mengorbankan lengannya. Karena sakit, King Kong mengamuk. Ia menghempaskan dua T-Rex sekaligus. Melihat kekuatan King Kong, T-Rex tidak berani menyerang. Baru saja King Kong mundur, ada satu T-Rex lagi yang datang. Ketiga T-Rex menyerang bersamaan. King Kong terpaksa menyerang, bahkan menggunakan kakinya. T-Rex menyerang dari segala arah. King Kong yang perkasa juga mulai kelelahan. Tapi, T-Rex terlalu meremehkan King Kong. King Kong meninju seekor T-Rex, lalu menghantam yang lain dengan batu. T-Rex ketiga menggigit lengannya. Kalau begini terus King Kong pasti mati. Ia membawa Anne ke tepi jurang, dan melempar T-Rex ke jurang. Tapi, T-Rex menggigit kakinya.
King Kong dan N terperosok, jatuh bersama T-Rex. T-Rex perlahan mendekat. Sekali lagi, T-Rex datang menyelamatkan. N segera bersembunyi di belakangnya. Meski tubuhnya penuh luka, tapi King Kong tidak akan menyerah. King Kong mencabik lidah T-Rex, lalu melemparnya ke tanah, dan merenggangkan mulut T-Rex hingga mati. Setelah itu, King Kong membawa N di punggungnya. Melihat tubuhnya penuh luka, N sekarang sadar, King Kong menjadikannya teman yang harus dilindungi. Sesampainya di gunung, N ingin menghibur King Kong. Tapi, King Kong terlalu letih. Mereka melihat matahari terbenam. N berkata, pemandangannya cantik sekali. King Kong diam saja. Ia mengadahkan tangannya, dan membiarkan N duduk di sana. Malamnya, N dan King Kong tidur bersama. Saat itu, teman N datang untuk menyelamatkannya. Mendengar suara, King Kong pun bangun. Kelelawar juga bangun. Saat King Kong mengusir kelelawar, N dan temannya menangkap kaki seekor kelelawar. King Kong meraung dengan murka, lalu mengejar mereka. Akhirnya, N dan temannya sampai di pinggir laut. Tapi, saat N melihat mereka, ia tahu teman-temannya akan menangkap King Kong. Mereka membawa tali dan senjata. Bagaimana cara menangkap King Kong dengan aman? Mereka melempar kait ke tangan dan kaki King Kong, lalu melempar sebotol besar kloroform, supaya dihirup King Kong. Bila masih tidak bisa, mereka menjatuhkan jaring, dan menambah dosis kloroform. Tapi, mereka tidak tahu, N adalah teman King Kong. Melihat N berontak, King Kong menghancurkan perangkapnya. Teman N panik dan mulai membak. Tapi, hal ini hanya membuat King Kong makin marah. Ia mengambil perahu, dan melemparnya hingga hancur. Tapi, kapten perahu sudah bersiap. Ia mengambil tombak. Jangan, jangan. Minggir kamu. Kaki King Kong terluka parah. Tapi, ia masih maju menghampiri N. Karena melihat N sedih dan berusaha melindunginya. Tapi, awak kapal sudah bersiap. Dan membius King Kong ketiga kalinya. King Kong yang perkasa, akhirnya ambruk dena dibawa ke Amerika. Tak lama, masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan. Tiket habis dalam sekejap. Pemilik teater menjadi kaya raya. Bahkan, mereka memberi N banyak uang, supaya ia tampil bersama King Kong. Semua penonton takjub. Mereka belum pernah melihat gorila raksasa setinggi 10 meter. Tangan kakinya dicancang rantai. Sorot matanya penuh kesedihan. Dulu, ia adalah penguasa pulau. Sekarang, malah jadi tontonan hiburan manusia. Pertunjukan dimulai. Wanita yang diikat di panggung mengingatkan pertemuan King Kong pada N. Apa N ditangkap penjahat lagi? Saat lampu dinyalakan, ternyata wanita itu bukan N. King Kong muak dengan sandiwara manusia. Flash kamera membuatnya emosi. Dengan mudah, ia menghancurkan belenggunya. King Kong ingin manusia merasakan akibat bermain-main dengannya. Ia mendobrak tembok teater. King Kong tak ingin melukai manusia. Tapi, ia tertabrak mobil. King Kong panik dan mencari tempat sembunyi. Ia mencari N yang entah masih hidup atau tidak. King Kong lari dan menabrak apapun di jalan. Akhirnya ia bertemu N. Tapi, pertemuan mereka hanya berlangsung singkat. Manusia memutuskan untuk membunuh King Kong. Karena dikepung, King Kong membawa N ke gedung tertinggi, Empire State. Mereka melihat matahari terbenam. King Kong meniru gerakan N. Kawanan King Kong semuanya mati karena pertempuran. Sejak saat itu, hanya N yang bersedia jadi temannya dan menemaninya. Saat itu, sekelompok pesawat tempur memecahkan keheningan. King Kong tahu, ia tak bisa menghindari pertempuran ini. Ia meletakkan N di belakangnya, lalu memanjat ke puncak gedung. Empire State, salah satu gedung tertinggi di dunia. Ia meraung kencang-kencang. Pertempuran dimulai. Pesawat menembak di kejauhan.
Terbangnya juga cepat. Tubuh King Kong penuh luka tembak. Lalu, King Kong melompat dan menghancurkannya. Bagi King Kong, pesawat itu hanyalah kertas. Tak lama, ia melihat Anne dalam bahaya dan menangkapnya tanpa peduli ditembaki. Ia meletakkan Anne di tempat yang aman. Hal ini membuat King Kong murka. Pesawat membombardirnya dengan peluru. King Kong kembali naik ke puncak, lalu melempar pesawat itu hingga jatuh. Anne menyusul ke puncak. Ia melihat King Kong sudah tidak kuat. Saat King Kong meraung marah, Anne berlari ke kakinya dan memohon supaya pesawat jangan menembaknya lagi. Tim penembak mengerti. Kali ini, mereka tidak menembak. King Kong sudah tidak kuat berdiri. Ia mendekatkan wajahnya untuk dibelai Anne. King Kong tidak pernah semanja ini. Karena King Kong tahu, ini adalah pertemuan terakhir mereka. Saat itu, pesawat mendapat perintah untuk menembak lagi. Akhirnya, King Kong jatuh. Anne menatapnya sambil menangis. Mata King Kong adalah mata tertulus yang pernah Anne lihat seumur hidupnya. Anne tak pernah memiliki hubungan setulus ini dengan manusia manapun. Tak lama, King Kong melepas pegangannya dan jatuh. Anne tidak tahu hubungannya dengan King Kong itu teman atau kekasih. Lagi pula, apa bedanya? Ini adalah film King Kong, tahun 2005. Film ini dulu pernah difilmkan juga tahun 1993. Ini adalah adegan terpenting di From. Sebelum film Kong, Skull Island, tahun 2017. King Kong sebagai tokoh utama dibuat hanya setinggi 7-8 meter. Tapi, Monsterverse dari Warner and Legendary Pictures menambah tinggi King Kong hingga 100 meter. Kekuatannya juga ditambah. Di hati para fans, King Kong adalah monster terkuat di masanya. Ia pernah mengalahkan aligator dan naga, serta membunuh monster mengerikan lainnya. Di film ini, musuhnya adalah Raja Monster, Godzilla. Menurut kalian, siapa